Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wan mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana dengan nikmatnya Allah masih memberikan kenikmatan, kesehatan kepada kita semua. Kecil maupun besar nikmat yang Allah berikan kepada kita harus mensyukurinya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah SWT. Untuk pertemuan di hari ini, insyaallah saya akan membahas tentang anjuran memperbanyak berdoa kepada Allah SWT. Seluruh makhluk pasti membutuhkan Rabb mereka, baik dalam mengambil manfaat ataupun menolak midarat, untuk meraih kebaikan agama, dunia, serta kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah SWT. Semakin bertambah kualitas ibadah seorang hamba kepada Allah SWT, akan semakin sempurna dan tinggi derajatnya. Allah SWT menguji hamba-hambanya dengan segala rintangan yang mendorong mereka untuk memohon kepadanya. Ini adalah suatu kenikmatan yang terkandung dalam ujian. Sikap membutuhkan Allah SWT juga merupakan satu kekayaan tersendiri, inti dari ibadah dan tujuan yang mulia. Ketundukan diri kepada Allah SWT, Zat yang tidak pernah zalim, merupakan kemuliaan yang tinggi. Berdoa adalah bertanda inti dari ibadah. Allah SWT mencintai hamba-hambanya yang selalu minta kebutuhan mereka kepadanya. Diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis qudsi yang berasal dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang artinya, wahai hambaku, setiap kalian adalah tersesat kecuali yang aku berikan kepadanya hidayah. Karenanya mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian petunjuk. Wahai hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali yang aku beri makan kepadanya. Karenanya mintalah kepadaku makanan, niscaya aku akan berikan kepadamu makanan. Wahai hambaku, setiap kalian itu telanjang kecuali yang aku berikan kepadanya pakaian. Karenanya mintalah kepadaku pakaian, niscaya akan aku berikan kepadanya pakaian. Al-Hadis. Sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT, Allah SWT telah menciptakan sebab-sebab kebahagiaan dan kebinasaan yang tertuang dalam hukum. Tak ada suatu pun yang mampu menghalangi kehendak serta indahnya serta iradahnya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT, doa adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah SWT. Allah mensyariatkannya sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat.
kebaikan, keberkahan, dan untuk menghindari midarat, keburukan ataupun musibah. Disebutkan di dalam hadis, doa itu bermanfaat bagi apa saja yang telah turun dan apa saja yang belum turun. Al-Hadis. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk berdoa dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran surat Ghafir ayat 60. Sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT, inti doa adalah memohon kepada Allah SWT agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia dan akhirat, menghilangkan malapetaka dan menghindarkan keburukan. Selain itu, berdoa merupakan manifestasi dari ibadah kepada Rabb-Nya yang menunjukkan ketergantungan hati, kefakiran raga, dan keikhlasan kepada Allah SWT. Doa juga mengandung unsur keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi darinya. Maha pengasih lagi Maha penyayang, Maha hidup lagi terus menerus mengatur makhluknya, Maha pemurah lagi Maha mulia, Zat yang terpuji, yang memiliki kebajikan selama-lamanya. Kedermawanannya dan kemuliaannya tidak terbatas. Kebaikan dan perbuatan ma'rufnya tidak pernah berhenti, dan simpanan keberkahannya tak pernah habis. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tidaklah ada sesuatu yang lebih mulia atas Allah kecuali doa. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim. Imam At-Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang hamba berdoa kepada Allah di atas muka bumi kecuali akan Allah kabulkan permintaannya atau dijauhkan kejelekannya darinya selama ia tidak kembali melakukan dosa atau memutus tali persaudaraan. Kemudian seorang laki-laki dari kaum tersebut berkata, jadi kita memperbanyak doa. Beliau bersabda, Allah lebih banyak lagi mengabulkan permintaan kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu fihi al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah tatkala sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Hadis riwayat Muslim. Waktu antara azan dan iqamah merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu, doa itu tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia berkata hadis hasan. Disebut sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT, adapun di antara waktu mustajab untuk berdoa sebagaimana dijelaskan oleh syariat adalah pada malam Lailatul Qadar, hari Arafah, tatkala berada di Hajar Aswad, ketika hujan turun, dan setelah sholat 5 waktu. Sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT, mudah-mudahan kita tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.